Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, orang yang beriman jika mendapatkan doa dari saudara seimannya untuk kebaikannya, maka tentu saja ia akan merasa senang dan sangat berterima kasih karena telah didoakan oleh saudaranya. Lalu bagaimanakah jika seorang hamba yang beriman mendapatkan doa dari malaikat? Jangankan doa malaikat, mendapatkan doa dari seorang ustadz atau ulama atau kiai saja kita merasa bahagia tak terkira. Sebab kita yakin doanya para ustadz, ulama, kiai, orang-orang yang soleh lagi bersih hatinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jika yang mendoakan kita adalah para malaikat, sudah bisa kita pastikan doanya malaikat pasti mustajab. Karena malaikat adalah hamba Allah yang ketaatannya tiada banding. Artinya malaikat tidak pernah sekalipun melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia yang sering berbuat salah dan dosa saja dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana dengan doanya para malaikat yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti doanya mustajab. Siapa yang hidupnya selalu didoakan para malaikat, maka beruntunglah dia. Salah satu cara agar kita selalu didoakan oleh malaikat adalah dengan melaksanakan apa yang telah disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak satu hari pun dalam waktu paginya seorang hamba melainkan dua malaikat turun kepadanya. Salah satu dari mereka berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan yang lainnya lagi berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit atau bakhil." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedekah merupakan ibadah dan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu menganjurkan umat Islam supaya mencintai sedekah, meski hanya berbentuk senyuman kepada orang lain. Terdapat banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan anjuran sedekah. Pada dasarnya, harta yang digunakan untuk bersedekah tidaklah akan berkurang, melainkan semakin bertambah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan lebih banyak dan baik. Sesungguhnya harta sejati itu bukanlah sesuatu yang kita miliki atau kita simpan dan kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, melainkan harta yang sejati itu ialah harta yang disedekahkan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta tersebutlah yang nantinya akan menjadi penolong dan penyelamat kita kelak di akhirat. Sebaliknya, harta yang kita miliki di dunia sejatinya justru menjadi beban bagi kita kelak di akhirat. Kita akan ditanya dengan pertanyaan yang sulit, dari mana harta tersebut kita peroleh dan digunakan untuk apa harta itu. Semakin banyak harta yang dihabiskan untuk keperluan hidup, semakin sulit pula proses hisab kita kelak di akhirat. Akan tetapi, apabila harta yang kita miliki lebih banyak disedekahkan, proses hisab di akhirat juga akan semakin mudah. Harta tersebut akan langsung menjadi pahala yang Allah berikan kepada kita kelak di akhirat. Terdapat banyak keutamaan tentang orang yang bersedekah. Antara lainnya ialah orang yang bersedekah akan didoakan malaikat agar ia mendapatkan ganti yang lebih besar. Sedekah juga dapat menghapus dosa. Perumpamaannya ialah seperti air yang memadamkan api. Dosa-dosa diibaratkan dengan api dan sedekah diibaratkan air yang dapat memadamkannya. Tentunya kemampuan air dalam memadamkan api tergantung dari jumlah air yang sebanding dengan besarnya api tersebut. Artinya, apabila dosa-dosa kita banyak, maka sedekah yang rutin dan banyak akan mampu menghapus dosa yang banyak tersebut. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi.
Orang yang bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi akan diberikan naungan pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 golongan orang yang mendapatkan naungan pada hari yang tidak ada naungan lain selain dari naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di hari akhir. Salah satu golongan yang mendapatkannya ialah orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Harta orang yang bersedekah akan diberi keberkahan. Keberkahan merupakan kelebihan atau manfaat dalam kebaikan. Harta yang diberkahi adalah harta yang membuat pemiliknya merasa cukup, tentram, dan bahagia. Harta yang disedekahkan akan dilipat gandakan, baik hartanya ataupun pahalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwa orang yang bersedekah sejatinya sedang memberikan pinjaman yang baik kepadanya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid. Orang yang menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Jika ia berasal dari golongan mujahid, ia akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pahala sedekah akan dapat memadamkan api siksaan di alam kubur. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di alam kubur. Hadis riwayat Tabrani. Jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hati orang-orang yang gemar bersedekah akan merasakan kelapangan yang lebih ketimbang orang-orang yang tidak bersedekah. Dengan catatan, sedekah tersebut dilakukan dengan ikhlas. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis berikut. Perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah, ia seperti 2 orang yang memiliki baju besi, yang jika dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Orang yang bersedekah, karena sedekahnya ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya, sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sementara orang yang pelit, karena pelitnya ia merasakan setiap lingkar baju besinya merekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya tetapi tidak bisa. Hadis riwayat Bukhari. Pahala orang-orang yang bersedekah akan mengembang secara terus-menerus, layaknya seorang yang menanam biji tanaman. Lalu tanaman itu terus bertumbuh, berbuah, dan mengembang. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis berikut. Sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda, sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan demikian, sedekah dapat menjadikan harta seseorang kian berkah dan bertambah. Dengan catatan harus dilandasi dengan keikhlasan dan bersungguh-sungguh dengan niat yang benar karena Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk menjadi golongan orang-orang yang gemar bersedekah dan tergolong menjadi orang-orang yang senantiasa didoakan oleh malaikat. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.